Dokumen. Ini adalah format yang digunakan oleh Microsoft Word. Format ini sering dipakai untuk membuat laporan, surat, atau dokumen lainnya. Keuntungannya, kita bisa menyisipkan teks, gambar, tabel, hingga grafik. Tapi, ada kekurangannya. File dokumen bisa menjadi sangat besar dikarenakan terlalu banyak gambar atau objek di dalamnya. Selain itu, file ini kadang mengalami masalah kompatibilitas antara versi Microsoft Word. Untuk membuka file ini, kamu bisa menggunakan Microsoft Word dan Google Dokumen. PDF. PDF adalah format yang sering digunakan untuk berbagi dokumen di internet. Keunggulannya, file PDF akan terlihat sama di semua perangkat, apapun font, ukuran, atau tata letaknya. Tampilannya tetap konsisten. Ini juga jadi pilihan banyak orang untuk berbagi dokumen yang tidak perlu diubah-ubah. Namun, PDF bukan format yang mudah untuk diedit. Jadi, kalau kamu ingin mengubah isinya, kamu butuh software khusus untuk membukanya. Kamu bisa pakai Pocket Reader atau langsung di browser seperti Chrome atau Firefox. TXT. Format TXT adalah file teks polos tanpa format apapun. Tidak ada gambar, tidak ada warna teks, semuanya serba sederhana. Keunggulannya, file ini sangat ringan dan kompatibel dengan hampir semua perangkat. Tapi jelas, tidak bisa untuk membuat dokumen yang mempunyai format atau elemen-elemen visual. Untuk membuka file TXT, kamu cukup pakai Notepad, Sublime Text, atau editor teks lain. PPT. Siapa yang tidak kenal dengan PPT? Ini adalah format untuk membuat presentasi. Di sini, kamu bisa menambahkan teks, gambar, bahkan animasi untuk membuat presentasi yang menarik. Namun, file presentasi bisa jadi besar dan bisa juga sulit dibuka di aplikasi selain Microsoft PowerPoint. Kamu bisa membuka file ini di Microsoft PowerPoint dan Google Slide. Excel SX adalah format spreadsheet yang paling populer. Di sini, kamu bisa mengolah data dalam bentuk tabel, menghitung dengan rumus, bahkan membuat grafik. Format ini jadi pilihan utama kalau kamu sedang bekerja dengan angka atau data dalam jumlah besar. Namun, file ini bisa menjadi besar jika data yang dimasukkan sangat banyak. Selain itu, ada kalanya file ini sulit dibuka jika versinya berbeda. Untuk membuka file ini, kamu bisa pakai Microsoft Excel dan Google Sheet. MP4. MP4 adalah format video paling populer. Dengan MP4, kamu bisa mendapatkan kualitas video yang cukup bagus dengan ukuran file yang relatif kecil. Itulah sebabnya MP4 sering digunakan untuk video streaming atau mengunggah video ke internet. Namun, meskipun ukuran file kecil, kualitas video bisa sedikit terdegradasi karena kompresi yang cukup hebat. Untuk memutar video MP4, kamu bisa pakai VLC Media Player dan Windows Media Player. MKP. MKP adalah format kontainer multimedia yang bisa menyimpan video, audio, dan subtitle dalam satu file. Keuntungannya, format ini mendukung berbagai kodek dan bisa menyimpan banyak track audio atau subtitle. Namun, MKP nggak sepopuler MP4, jadi nggak semua perangkat atau aplikasi mendukungnya. Untuk membuka file MKP, kamu bisa menggunakan VLC Media Player atau Windows Media Player. API. API adalah format video yang lebih tua. API bisa menyimpan audio dan video dengan kualitas tinggi, namun file API biasanya lebih besar dibandingkan dengan format video lainnya. Untuk memutar file API, kamu bisa menggunakan VLC Media Player dan Windows Media Player. MP3. MP3 adalah format file audio yang paling sering digunakan untuk musik dan podcast. Keuntungannya, file MP3 kecil dan kualitas suaranya masih cukup bagus. Namun, karena menggunakan kompresi Lucy, kualitas suara dari MP3 bisa lebih rendah dibandingkan dengan format audio lossless. Untuk mendengarkan file MP3, kamu bisa pakai Windows Media Player atau VLC Media Player dan mungkin Spotify. JPG. JPG adalah format gambar yang sangat populer, terutama untuk foto digital. Dengan JPG, kamu bisa mendapatkan gambar dengan kualitas yang cukup baik meskipun ukuran file kecil, karena format ini menggunakan kompresi yang cukup sederhana. Namun, ada kekurangannya juga, yaitu kompresi Lucy, yang bisa mengurangi kualitas gambar jika terlalu sering disimpan. Kamu bisa membuka file JPG di Windows Photo Viewer atau Preview di Mac. PNG. Jika kamu butuh gambar dengan transparansi, format ini adalah pilihan yang tepat.
PNG adalah format gambar lossless yang artinya kualitas gambar tetap terjaga meski file diubah atau disimpan berkali-kali. Namun, ukuran file PNG bisa lebih besar dibandingkan dengan JPG. Untuk membuka file PNG, kamu bisa menggunakan Windows Photo Viewer atau aplikasi seperti Photoshop. Hmm. GIF GIF dikenal sebagai format gambar yang bisa menampilkan animasi. Walaupun hanya mendukung 256 warna, GIF sering digunakan untuk membuat meme atau animasi ringan. Namun kualitas gambarnya terbatas karena hanya menggunakan 256 warna. Kamu bisa membuka file GIF di Windows Photo Viewer atau langsung di brosur web. BMP BMP adalah format gambar tanpa kompresi yang menawarkan kualitas gambar yang sangat baik, namun ukuran file BMP bisa sangat besar. Untuk membuka file BMP, kamu bisa menggunakan Windows Photo Viewer atau aplikasi editor gambar seperti Photoshop. SPG berbeda dengan JPG atau PNG, SPG adalah format gambar vektor yang berarti kualitas gambarnya tidak akan berkurang meskipun diperbesar. Ini cocok untuk logo dan ilustrasi. Namun, SPG tidak cocok untuk gambar dengan banyak detail atau warna. Kamu bisa membuka file SPG di browser web atau menggunakan software desain seperti Inkscape dan Adobe Illustrator. RAR. Jika kamu punya file RAR, itu berarti file tersebut telah dikompres untuk mengurangi ukurannya. Keuntungannya, kompresi ini lebih efisien dibandingkan dengan format zip. Namun, untuk membuka file RAR, kamu memerlukan software khusus seperti WinRAR. Exe. File exe adalah file yang bisa dijalankan langsung untuk membuka aplikasi atau program. Ini adalah format untuk software di Windows. Namun, file exe juga bisa berisi malware. Jadi, harus berhati-hati saat membuka file dari sumber yang tidak dikenal. File exe bisa langsung dibuka di Windows. ISO. ISO yang merupakan salinan digital dari CD atau DVD. ISO sering digunakan untuk menginstal software atau membuat cadangan data. Namun, jika membuka file ISO, kamu memerlukan software khusus seperti WinRAR dan Diamond Tools, atau bahkan mungkin Windows Explorer. HTML. HTML yang merupakan format dasar untuk halaman web, file ini mendefinisikan struktur dari sebuah halaman, seperti teks, gambar, dan link. Namun, untuk membuat halaman web yang lebih menarik, kamu perlu menggabungkan HTML dengan CSS dan JavaScript. Kamu bisa membuka file HTML di browser web atau editor teks seperti Notepad.